Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Dedi Rustam, saya sendiri, Naswa Dinasa, dan Muhammad Maulana Iqbal. Pada kesempatan ini saya akan presentasi mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil perenungan yang mendalam yang bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri. Ideologi ini bersifat terbuka dan dinamis, mampu mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang majemuk. Dalam modul ini kita akan menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka serta membandingkannya dengan ideologi-ideologi besar dunia lainnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka yang pertama bersumber dari nilai bangsa. Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sehingga memiliki kesesuaian dengan kepribadian bangsa. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis dan antisipatif. Pancasila bersifat dinamis dan antisipatif, mampu mengikuti perkembangan zaman dan mengakomodasi aspirasi masyarakat yang terus berkembang. Sifat ini memungkinkan Pancasila untuk selalu relevan dan tidak kaku dalam menghadapi perubahan. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki fleksibilitas. Pancasila memiliki keluasan yang memungkinkan pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan hakikat nilai-nilai dasarnya. Fleksibilitas ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan tidak dogmatik. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa bersumber dari nilai bangsa. Pancasila bukanlah ideologi yang diimpor dari luar, melainkan digali dan dirumuskan dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, dan religius yang hidup dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila benar-benar mencerminkan kepribadian dan karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa dirumuskan oleh pendiri negara. Nilai-nilai luhur tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Proses ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sah dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa mencakup seluruh aspek kehidupan. Maksudnya Pancasila merupakan ideologi yang menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Sifatnya yang komprehensif ini memungkinkan Pancasila untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara secara utuh. Faktor pendukung keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama, dinamika masyarakat, pengalaman sejarah, tekad memperkokoh Pancasila. Dinamika masyarakat. Perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis mendorong Pancasila untuk bersifat terbuka dan adaptif. Ideologi yang kaku dan beku akan sulit mengikuti perubahan zaman dan aspirasi masyarakat yang terus berkembang.
Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila, pengalaman sejarah. Pengalaman sejarah politik masa lalu seperti dominasi pemerintahan Orde Baru dalam menerapkan pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 menunjukkan bahaya ideologi yang dipaksakan secara sepihak tanpa melibatkan komponen masyarakat. Tekad memperkokoh Pancasila. Adanya tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang abadi serta hasrat untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional, mendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Nah, untuk selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Nashwa Dinasya. Saya Nashwa Dinasya, saya dari kelompok 6. Saya ingin menjelaskan tentang batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama ada stabilitas nasional. Keterbukaan ideologi Pancasila dibatasi oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas nasional yang dinamis, sehingga tidak menimbulkan gejolak atau perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua ada mencegah paham liberal. Keterbukaan Pancasila juga dibatasi untuk mencegah berkembangnya paham liberal yang individualistis dan bertentangan dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga ada larangan ideologi komunis. Pancasila melarang berkembangnya ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme di Indonesia karena bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Konsensus nasional, penciptaan norma-norma baru dalam ideologi Pancasila harus dilakukan melalui konsensus atau kesepakatan nasional, bukan dipaksakan secara sepihak oleh kelompok tertentu. Kemudian ada ideologi partikular dan ideologi komprehensif. Yang pertama ada ideologi partikular. Ideologi partikular adalah ideologi yang hanya memperjuangkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam masyarakat, seperti ideologi komunis yang membela kelas proletar atau ideologi liberalis yang memperjuangkan kebebasan individu. Yang kedua ada ideologi komprehensif. Ideologi komprehensif adalah ideologi yang bersifat menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan sosial dan bercita-cita melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Yang ketiga ada Pancasila sebagai ideologi komprehensif. Pancasila merupakan ideologi komprehensif yang tidak berpihak pada kelompok tertentu, melainkan mampu mengakomodasi sebagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian ada hubungan antara filsafat dan ideologi. Kalau dari filsafat, pandangan hidup yang bersifat mendasar dan universal, merupakan sumber nilai dan kebenaran, bersifat normatif dan ideal, memberikan landasan konseptual. Sedangkan jika menurut ideologi, sistem cita-cita dan keyakinan yang bersifat operasional, bersumber dari filsafat dan mengaktualisasikan nilai-nilainya, bersifat praktis dan realistis, memberikan pedoman dan arah tindakan. Filsafat merupakan dasar dan sumber bagi perumusan suatu ideologi. Ideologi dapat dikatakan sebagai konsep operasionalisasi dari suatu pandangan atau filsafat hidup, sedangkan filsafat sebagai norma ideal yang melandasi ideologi. Slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang bernama Maulana Iqbal. Terima kasih. Saya Muhammad Maulana Iqbal akan mempresentasikan makna ideologi bangsa dan negara. Makna ideologi bagi bangsa dan negara ada orientasi, motivasi, identitas, dan stabilitas. Orientasi, ideologi memberikan orientasi dasar dan arah bagi bangsa dan negara dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan mencapai tujuan nasional. Lalu motivasi. Motivasi ini adalah ideologi berfungsi sebagai sumber motivasi dan semangat bagi bangsa dalam menjalankan aktivitas dan mencapai cita-cita bersama. Lalu identitas. Ideologi memperkuat dan memperdalam identitas bangsa serta menciptakan rasa kebersamaan sebagai satu kesatuan yang utuh. Lalu makna stabilitas, ideologi yang kokoh dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa. Lalu berikutnya perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi besar dunia. Yang pertama Pancasila tersendiri bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, bersifat terbuka dan dinamis, mengakui keberadaan Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu ada liberalisme. Liberalisme ini menekankan kebebasan individu, rasionalisme, materialisme, dan individualisme
mendasarkan demokrasi pada prinsip liberal dan sistem pasar bebas. Lalu ada komunisme. Komunisme ini menolak hak milik pribadi dan individualisme dan menekankan kolektivisme dan kepemilikan bersama, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan revolusioner kelas proletar. Lalu ada fasisme. Fasisme ini nasionalisme radikal, otoritarisme, ekspansi imperialisme, dan darwinisme sosial, menekankan kepemimpinan yang kuat dan identitas bangsa yang tunggal. Lalu berikutnya ada Pancasila sebagai sintetis kreatif. Di Pancasila sebagai sintetis kreatif ini ada sintetis budaya bangsa, keseimbangan individualisme dan kolektivisme, dan jembatan ideologi. Sintetis budaya bangsa ini Pancasila merupakan sintetis kreatif dari nilai luhur yang hidup dalam kebudayaan dan pandangan hidup masyarakat Indonesia yang majemuk, mencakup berbagai suku, agama, dan tradisi. Lalu ada keseimbangan individualisme dan kolektivisme. Pancasila mengakui hak dan kebebasan individu, namun juga menekankan semangat kebersamaan dan kekeluargaan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Lalu ada jembatan ideologi. Jembatan ideologi ini Pancasila mampu menjembatani dan mengakomodasi berbagai konsep ideologi yang berkembang di dunia seperti demokrasi, sosialisme, dan nilai-nilai religius dalam satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.